Selamat datang di video lengkap, Sistem Grafis Windows versus Linux. Kita akan bahas tuntas semuanya. Halo semuanya, di video ini kita akan bahas tuntas, lengkap, dan mendalam tentang bagaimana sistem grafis bekerja di Windows dan Linux. Mari kita mulai dengan Windows. Windows memiliki sistem grafis terpadu dan tertutup. Semua komponen grafis menyatu erat dengan kernel dan diatur penuh oleh Microsoft. Tujuannya adalah keseragaman, kemudahan, dan stabilitas. Sebaliknya, Linux menggunakan sistem modular dan terbuka. Komponen grafisnya berdiri sendiri dan dibangun dari kumpulan komponen terpisah. Kamu bebas mengubah atau mengganti komponen. Ini menawarkan fleksibilitas dan kebebasan total. Perbedaan mendasar ada di arsitektur sistem. Windows itu satu bangunan utuh yang sudah jadi, sedangkan Linux ibarat merakit bangunan dari blok-blok terpisah. Ini yang membuat cara kerja grafis mereka berbeda total. Mari lihat sejarah Windows. Dimulai dari Windows 1.0 yang sederhana, kemudian Windows 3.0 yang stabil, hingga Windows XP yang menggunakan sistem grafis GDI yang menjadi standar lama. Pada tahun 2006, Windows Vista membawa perubahan besar dengan DWM atau Desktop Window Manager. Saat ini, Windows 10 dan 11 menggunakan DirectX 12 sebagai standar utama untuk grafis berat dan game. Windows dirancang dengan satu visi, tampilan yang sama dan mudah dipakai. Perubahannya bertahap, tapi selalu dalam jalur aturan yang sama dan semua diatur oleh Microsoft. Sejarah Linux berbeda. Awalnya hanya teks, kemudian meminjam sistem grafis X11 atau Xorg. Xorg menjadi standar utama Linux selama 20 tahun, meskipun makin lama terasa lambat, rumit, dan kurang aman. Pada tahun 2008 dikembangkan Wayland sebagai pengganti Xorg yang lebih sederhana, cepat, dan aman. Saat ini, Linux sedang bertransisi ke Wayland, meskipun Xorg masih banyak dipakai karena kompatibilitas program lama. Intinya, di Linux kamu bebas memilih antara sistem grafis lama atau baru, semuanya terserah kamu. Ini perbedaan utama dengan Windows. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenali istilah-istilah yang akan sering kita bahas, lengkap dengan arti dan fungsinya. Kita punya API, yang merupakan bahasa komunikasi antar program dan sistem. Untuk Windows, ada GDI dan DirectX untuk grafis. Win32k.sys adalah bagian inti sistem yang mengatur tampilan. Windows juga punya DWM, pengelola utama tampilan akhir. Linux punya GTK, Qt, dan SDL untuk antarmuka dan grafis cepat. Xorg dan Wayland adalah pengelola tampilan standar di Linux. Istilah Linux lainnya adalah DRM untuk mengatur akses kartu grafis dan KMS untuk mengatur resolusi dan keluaran gambar. Ncurses dan PDCurses digunakan untuk tampilan teks di konsol. Sebelum masuk ke alurnya, mari kita kenali istilah-istilah ini. Istilah yang berawalan huruf G atau D biasanya milik Windows, sedangkan GTK, Xorg, dan DRM adalah milik dunia Linux. Sekarang kita lihat alur lapisan tampilan GUI di Windows, mulai dari program sampai gambar muncul di layar. Langkah 1. Program meminta untuk membuat jendela atau gambar. Langkah 2. Program memanggil aturan sistem atau API. Untuk tampilan biasa menggunakan GDI per GDI+, dan untuk grafis berat menggunakan DirectX. Langkah 3 adalah masuk ke bagian inti sistem, Win32k.sys, yang memproses bentuk, posisi, dan isi tampilan. Langkah 4, hasilnya diatur oleh DWM, yang bertugas menggabungkan semua gambar, mengatur urutan jendela, dan menambahkan efek seperti transparansi dan bayangan. Langkah 5, DWM mengirim data akhir ke driver kartu grafis, lalu dikonversi menjadi sinyal tampilan, dan akhirnya gambar muncul di layar. Ciri utamanya, jalurnya lurus, tunggal, dan terkontrol penuh. Di Windows, jalurnya sangat rapi dan lurus. Tidak ada cabang atau pilihan lain. Ini sebabnya tampilan Windows sangat seragam dimanapun Anda menggunakannya. Sekarang kita lihat alur lapisan tampilan GUI di Linux, versi lama menggunakan Xorg. Langkah 1 sama, program punya tugas menggambar. Langkah 2, programmer bebas memilih alat bantu tampilan seperti GTK, Qt, atau SDL untuk menerjemahkan perintah. Langkah 3, hasil terjemahan dikirim ke Xorg, server tampilan utama. Kelebihan Xorg adalah bisa mengirim tampilan ke komputer lain lewat jaringan. Langkah 4, keluaran Xorg masuk ke kompositor atau window manager yang mengatur bentuk dan efek jendela. Komponen ini bisa diganti-ganti. Langkah 5,
Gambar akhir masuk ke DRM dan KMS di dalam kernel Linux untuk mengatur akses kartu grafis, resolusi, dan penyegaran gambar. Langkah 6, dikirim ke driver kartu grafis dan tampil di layar. Ciri utamanya, berlapis, komponen terpisah, dan sangat fleksibel. Jalur Linux versi Xorg berlapis-lapis. Keuntungannya fleksibel, tapi kelemahannya, jalurnya panjang, dan kadang terasa agak lambat atau tidak sehalus Windows. Untuk mengatasi kekurangan Xorg, muncul Wayland. Wayland menggabungkan tugas Xorg dan kompositor menjadi satu, sehingga lapisannya berkurang drastis. Urutan barunya lebih sederhana. Program langsung ke Wayland, lalu ke DRM KMS. Kelebihan Wayland adalah jalur lebih pendek, jauh lebih cepat, dan halus, lebih aman, serta lebih sederhana. Meskipun demikian, Wayland masih dalam masa transisi, dan beberapa aplikasi lama belum mendukungnya sepenuhnya. Wayland diciptakan karena Xorg dirasa sudah tua dan rumit. Wayland membuat proses grafis lebih simpel, cepat, dan halus. Ini adalah masa depan grafis Linux, dan kamu bebas memilih antara Xorg yang lama atau Wayland yang baru. Mari kita bandingkan secara teknis antara Windows dan Linux. Windows memiliki arsitektur yang menyatu, monolitik, dan tertutup. Semua komponen grafis melekat pada inti sistem dan tidak bisa diubah. Windows menggunakan DWM sebagai pengelola tampilan yang bertugas menggabungkan gambar, mengatur jendela, dan efek. Pemrograman GUI pada Windows spesifik dan sulit dipindahkan ke sistem lain. Pemrograman teks di Windows terbatas, menggunakan PD curses dan masuk jalur grafis. Keunggulannya termasuk tampilan yang seragam, dukungan perangkat dan game terlengkap, sangat stabil dan mudah dipahami pemula. Kelemahan utama Windows adalah sistemnya tidak bisa dikembangkan atau dimodifikasi. Sifatnya tertutup, sehingga pengguna harus mengikuti aturan dari pembuatnya. Beralih ke Linux, arsitekturnya modular, terpisah, dan terbuka. Bagian grafis berdiri sendiri, dan komponennya bisa dilepas pasang. Standar aturannya beragam, memberikan banyak pilihan seperti GTK, Qt, Xorg, dan Wayland. Pengelola tampilan Linux bisa diganti antara Xorg atau Wayland, ditambah berbagai pengelola jendela. Pemrograman GUI bersifat lintas sistem menggunakan GTK atau Qt, sehingga kode bisa berjalan di Linux, Windows, maupun Mac. Pemrograman teks di Linux sangat unggul dengan curses asli dan jalur sendiri. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas total, sifat terbuka, bagus untuk server dan pengembangan, serta aman dan ringan. Namun, Linux memiliki kelemahan utama, yaitu tampilan yang kadang berbeda antar versi stay distro, sedikit lebih rumit bagi pemula, dan dukungan perangkat stay game yang masih kalah dari Windows. Ini adalah ringkasan lengkap perbandingan teknisnya. Windows unggul jika kamu suka keteraturan dan keseragaman. Linux jauh lebih unggul jika kamu suka kebebasan, ingin mengatur sendiri, atau bekerja di bidang teknis/server. Kesimpulan akhir untuk Windows adalah prinsip keteraturan dan kemudahan. Aturannya satu untuk semua sudah diatur, tinggal pakai. Jalur grafisnya jelas, dan teks mengikuti jalur grafis. Untuk Linux, prinsipnya adalah kebebasan dan fleksibilitas. Banyak jalan menuju Roma. Komponen bisa dipilih dan diubah. Ada jalur lama dan baru untuk grafis. Jalur teksnya sendiri, terpisah, dan sangat cepat. Intinya, Windows ITU seperti rumah jadi, kamu tinggal masuk. Linux seperti sebidang tanah lengkap bahan bangunan, kamu bebas membangun. Sesuaikan pilihan dengan kebutuhan kamu memakai komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagian mana yang menurut kamu paling menarik atau berbeda? Tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan lengkap kita tentang sistem grafis Windows dan Linux. Semoga video ini bisa menambah wawasan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.